Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Muhammad Ali dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dari kelas PTA 01 dengan NIM 220205502011. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur mikrokontroler. Mikrokontroler adalah perangkat elektronik yang menggabungkan CPU, memori, dan periferal dalam satu chip. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mainan hingga peralatan industri. Selanjutnya, arsitektur mikrokontroler terbagi menjadi tiga. Yang pertama, CPU. CPU adalah jantung mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. Kemudian yang kedua, memori. Memori adalah tempat menyimpan program dan data yang digunakan oleh CPU. Selanjutnya, periferal. Periferal merupakan modul-modul tambahan yang memungkinkan mikrokontroler untuk berinteraksi dengan dunia luar, seperti input, output, komunikasi, dan timer. Selanjutnya, komponen utama mikrokontroler ada 4. Yang pertama, unit pemrosesan pusat CPU. CPU merupakan otak dari mikrokontroler yang berfungsi mengordinasikan seluruh operasi komputasi, melakukan operasi aritmatika, melakukan operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem. Kemudian yang kedua, memori. Memori itu tempat penyimpanan program, data, dan variabel yang digunakan oleh CPU. Kemudian periferal. Periferal merupakan modul tambahan yang memungkinkan mikrokontroler untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian jam. Jam menyediakan sinyal waktu yang digunakan untuk mengatur kecepatan operasi mikrokontroler. Selanjutnya, memori pada mikrokontroler. Yang pertama ada ROM atau Read Only Memory. Only memory menyimpan program permanen yang tidak dapat diubah, seperti firmware dan bootloader. Kemudian yang kedua, RAM, Random Access Memory, memori yang dapat diakses secara acak, digunakan untuk menyimpan data sementara dan variabel yang digunakan oleh program. Yang ketiga ada EEPROM, Electrically Reusable Programmable Read-Only Memory, memori yang dapat diprogram dan dihapus secara elektronik, digunakan untuk menyimpan pengaturan dan data konfigurasi. Kemudian yang keempat ada flash memory. Flash memory merupakan jenis memori non-volatil yang dapat diprogram dan dihapus berkali-kali, digunakan untuk menyimpan program dan data. Selanjutnya, sistem interupsi mikrokontroler. Yang pertama, permintaan interupsi, yaitu suatu kejadian eksternal atau internal yang memicu interupsi. Kemudian selanjutnya, kontrol interupsi. CPU memeriksa sumber interupsi dan menentukan prioritasnya. Selanjutnya, penanganan interupsi, yaitu CPU menghentikan eksekusi program saat ini dan menjalankan rutinitas penanganan interupsi yang terkait. Kemudian selanjutnya, kembali ke program. Setelah menjalankan instruksi CPU, kembali ke program yang melanjutkan eksekusi. Selanjutnya, komunikasi serial pada mikrokontroler. UART protokol serial sederhana yang menggunakan bit start dan stop untuk sinkronisasi. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan protokol sinkron yang menggunakan clock tunggal untuk komunikasi antar perangkat. Kemudian Inter-Integrated Circuit, yaitu protokol sinkron dua kawat yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dengan konsumsi daya rendah. Kemudian aplikasi mikrokontroler. Yang pertama, robotika. Mikrokontroler digunakan untuk mengontrol gerakan sensor dan aktuator dalam robot. Kemudian otomotif. Mikrokontroler mengontrol berbagai sistem dalam kendaraan seperti engine management, ABS, dan airbag.
Kemudian yang mengaplikasikan di rumah pintar, mikrokontroler mengontrol perangkat rumah tangga seperti lampu, AC, dan sistem keamanan. Kemudian bisa juga di peralatan medis. Mikrokontroler digunakan eh, dalam peranan medis seperti pompa infus dan monitor jaringan. Perkembangan teknologi mikrokontroler. Mikrokontroler 8 bit, mikrokontroler awal dengan kemampuan terbatas yang sering digunakan dalam aplikasi sederhana. Ya, seperti yang digambar. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.